Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah la halla wa la quwata illa billah. Teman-teman, ayah bunda, tuan puan, abang kakak yang insya Allah sama dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kita akan membahas terkait dengan apa sih hukumnya ketika seseorang melaksanakan sholat kemudian dia merasa ingin buang air kecil atau ingin buang air besar. Nah, ini kita akan membahas terkait dengan masalah ini berkaitan dengan hadis Nabi SAW yang menjelaskan kepada kita. Rasulullah SAW bersabda dalam hadis riwayat Muslim, hadis nomor ke-560. La salata bihadratil ta'am wala huwa yudafi'uhul akhbathan. Memberikan penjelasan kepada kita, la salata, tidak ada salat bihadrati ta'am, ya ketika seseorang dia hendak mau melaksanakan salat kemudian makanan itu telah dihidangkan, ya. Kemudian Nabi SAW menjelaskan wala huwa yudafi'ahul akhbathan, dan tidak pula ketika ia menahan buang air besar dan buang air kecil. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Muslim, hadis yang ke-560. Kemudian Allah Subhanahu wa taala memberi ketegasan kepada kita di dalam Quran surat Al-Mu'minun ayat ke-1 dan 2. Lantas Allah Subhanahu wa taala berfirman, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, qad aflahal mu'minun alladzina hum fis salatihim khasi'un. Sesungguhnya beruntunglah orang-orang yang beriman, yaitu mereka yang khusyuk di dalam pelaksanaan ibadah sholat mereka. Maka konsep hadis di atas menegaskan kepada kita semua jemaah yang sama dirahmati dan dimuliakan Allah, bahwa menahan hajat seperti buang air kecil ataupun buang air besar itu pada prinsipnya akan mengurangi kekhusyuhan daripada melaksanakan ibadah sholat, ya, meskipun pada prinsipnya tidak membatalkan ibadah sholat, tetapi kekhusyuhan daripada melaksanakan ibadah sholat itu jadi terganggu. Artinya pahala yang mestinya kita dapatkan 100, dia bisa berkurang menjadi 70, 60, 50, 40, bahkan lebih rendah dari target yang sudah disiapkan Allah Subhanahu wa taala kepada diri kita. Maka hadirin yang sama dirahmati dan dimuliakan Allah, kita perlu pahami terkait dengan makna hadis di atas yang memberi informasi kepada kita bahwasanya tidak sahnya sholat. Maksudnya adalah menurut mayoritas ulama menjelaskan kepada kita bahwa ungkapan ini bukan berarti batal secara hukum, akan tetapi kehilangan kesempurnaan dalam mendapatkan pahala dalam melaksanakan ibadah sholat tersebut. Karena konsep yang demikian adalah merupakan, ya, aturan yang memang harus kita pahami secara seksama. Kesimpulannya adalah sholat tetap sah ketika kita dalam kondisi merasa mau buang air kecil ataupun mau buang air besar. Tetapi pada prinsipnya keutamaan atau kekhusyuhan daripada melaksanakan ibadah sholat kita itu akan terganggu, dan tentu dampaknya adalah mengurangi pahala ibadah sholat kita yang seharusnya tadi kita katakan mendapatkan 100, dia bisa turun menjadi 70, 60, 50, bahkan bisa lebih rendah dari itu. Semoga bisa memberikan manfaat kepada kita, dan dari pembahasan ini maka kita bisa mengambil sebuah ikhtiar yang harus kita lakukan adalah ketika kita merasakan hal yang demikian dalam konteks mau buang air kecil atau buang air besar, hendaknya kita menyelesaikan hajat kita sehingga kesempurnaan daripada melaksanakan ibadah sholat itu bisa kita dapatkan pahala yang memang kita inginkan sempurna dari Allah Subhanahu wa taala. Barakallahu fikum, jazakumullah khair. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.